Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Setelah pada video sebelumnya, kita sudah membahas hubungan antara impuls dan momentum. Hari ini kita lanjutkan pada materi hukum kekekalan momentum. Nah, sebelum masuk ke materi hukum kekekalan momentum, ada baiknya kita simak video berikut. Ya, pada video berikut ini, sebuah bola biliar ini disodok dengan tongkat, kemudian bola ini akan bergerak lalu akan menumbuk bola yang berwarna merah. Nah, pada keadaan ini, bola putih dan hitam ini dia memiliki momentum awal, kemudian menumbuk bola merah tadi yang diam. Nah, maka akan ada momentum sebelum dan sesudah tumbukan. Nah, bagaimana momentum sebelum tumbukan dengan sesudah tumbukan? Itu akan merepresentasikan hukum kekekalan momentum. Baik, sekarang kita simak penjelasan berikut. Nah, ini tadi adalah dua bola. Bola pertama memiliki massa M1, dia bergerak dengan kecepatan V1. Nah, bola M1 ini dia akan menumbuk bola M2 yang bergerak berlawanan arah di sini bergerak dengan kecepatan yaitu sebesar V2. Nah, bola pertamanya masanya M1, nah dia bergerak dengan kecepatan V1, maka momentum yang dimiliki bola M1 ini adalah P1. Sedangkan bola 2 ini masanya M2, dia bergerak dengan kecepatan V2, maka momentumnya adalah P2. Lalu di sini kedua bola saling bertumbukan. Dia bertemu di satu titik, bertumbukan pada titik ini. Nah, sesuai dengan hukum ketiga Newton, maka kedua bola ini akan saling menekan dengan gaya F yang sama besar. Ya, hukum 3 Newton sering kita kenal dengan hukum aksi reaksi, di mana jika M1 memberi gaya pada M2, maka M2 di sini akan memberikan gaya pada M1, besarnya sama namun arahnya berlawanan. Nih. Sehingga kedua bola akan saling melepaskan diri, maka M1 nanti dia akan bergerak ke kiri, lalu M2 di sini nanti akan bergerak ke kanan. Dengan kecepatan masing-masing diberikan lambang yaitu V1 aksen. M1 di sini punya kecepatan V1 aksen, kemudian M2 di sini akan memiliki kecepatan V2 aksen. Nah, seperti ini. Maka V1 aksennya di sini dia bergerak ke kiri, lalu V2 aksennya dia arahnya ke kanan. Nah, yang terjadi selama interval waktu T, jadi ketika tadi M1 dan M2 ini saling bertumbukan, maka ada waktu kontak, interval waktu, yaitu delta T. Maka di sini F1 dikalikan delta T akan sama dengan min F2 dikalikan dengan delta T. Ini sesuai dengan hukum ketiga Newton atau sering kita kenal dengan aksi reaksi. Nah, karena I sama dengan F kalikan delta T dan impuls ini sama dengan delta P, maka akan kita peroleh di sini perubahan momentum benda 1, delta P1, ini sama dengan min delta P2. Di mana untuk M1 dikalikan V1 dikurangi dengan M1 dikalikan V1 aksen, ini delta P1, akan sama dengan negatif dari M2 V2 dikurangi dengan M2 V2 aksen. Jadi momentum yang dimiliki oleh benda 1 di sini sama dengan negatif momentum yang dimiliki oleh benda 2. Lalu kalau kita lanjutkan, maka di sini M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 di sini ya. Di sini negatifnya kita masukkan minus M2 V2, kita pindahkan ruas ini ke sebelah kiri. Nih, maka akan menjadi positif sehingga M1 kali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan ini. Kemudian yang ini kita pindah ke sebelah kanan, sebelah sini, maka tanda negatifnya berubah jadi positif menjadi M1 V1 aksen ditambah dengan ini negatif kali negatif sama dengan positif
M2 kali V2 aksen. Dengan demikian, maka total jumlah momentum ini sebelum tumbukan dengan momentum sesudah tumbukan ini besarnya adalah sama. Jadi kesimpulannya untuk hukum kekekalan momentum ini adalah jumlah momentum awal, yaitu momentum sebelum kedua benda ini saling bertumbukan, akan sama dengan jumlah momentum akhir, yaitu jumlah momentum ketika kedua benda ini sudah saling bertumbukan. Nah, demikian uraian singkat tentang hukum kekekalan momentum. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas contoh soal yang masih berkaitan dengan hukum kekekalan momentum.